Megalodon adalah salah satu predator terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjang hiu ini mungkin bisa mencapai 18 sampai 24 meter. Dan berat maksimumnya lebih dari 50 ton, atau setara berat gabungan 10 gajah Afrika. Paus kepala kotak modern tumbuh sepanjang Megalodon atau bahkan lebih. Tapi dahulu, sang hiu prasejarah ini lebih berat. Panjang maksimum hiu putih besar hanya 6 meter, itu masih sangat panjang jika dibandingkan dengan manusia. Spesimen terbesarnya bahkan tumbuh seberat 2,5 ton. Hiu ya, bukan manusia. Artinya, Megalodon sekitar 20 kali lebih berat dan 3 kali lebih panjang dibanding hiu putih besar. Meg punya gigi bergerigi yang mengerikan, beberapa masih ditemukan di seluruh dunia dalam jumlah besar. Ukuran gigi yang terbesar 3 kali lebih panjang daripada gigi hiu putih besar. Dan jika kamu menggenggamnya di telapak tangan, gigi itu akan menutupi seluruh tanganmu. Orang kuno percaya gigi Megalodon adalah lidah ular raksasa. Mereka bahkan menyebut gigi ini batuan lidah. Sepertinya hewan lain tak ada yang semengerikan hiu raksasa ini. Tapi bersiaplah untuk terkejut, banyak makhluk menakutkan lain yang hidup di kedalaman Palung Mariana. Nah, mungkin semua orang sudah pernah mendengar tentang tempat terdalam yang bisa kita temukan di bumi ini. Tapi seperti kata statistik, jumlah orang yang menginjak permukaan bulan lebih besar dibanding jumlah orang yang pernah mengunjungi dasar Palung Mariana. Jurang terdalamnya yang disebut Challenger Deep punya kedalaman lebih dari 11.000 meter. Jika kamu membalikan Everest, gunung tertinggi di dunia, di atas permukaan laut dan mencelupkannya ke dalam palung ini, masih akan ada jarak 2.100 meter sampai ke dasarnya. Meski begitu, bukan berarti area ini tidak berpenghuni. Yap, tempat ini sangat asing sehingga tidak banyak orang tahu makhluk aneh apa yang mungkin berkeliaran di palung ini. Di sini tidak ada sinar matahari untuk menyokong kehidupan dan suhunya tepat di atas titik beku. Selain itu, tekanan airnya hampir 1.000 kali lebih besar dibanding di permukaannya. Kekuatan itu cukup untuk menggepengkan sebagian besar makhluk hidup dan benda buatan manusia. Tapi, beberapa monster di sana tidak peduli dengan kurangnya makanan dan cahaya atau kondisi yang tampaknya tidak bersahabat. Sebagai contoh, bagaimana dengan makhluk dari mimpi buruk ini? Ciri paling menonjol dari anglerfish laut dalam yang tampak marah adalah tulang punggungnya. Hanya ada di para betinanya, tulang punggung mereka menonjol ke atas mulut sehingga menyerupai joran. Di ujungnya ada umpan, daging bercahaya yang memancing para mangsa. Anglerfish bermulut besar dan tubuhnya sangat lentur sehingga bisa menelan hewan sampai seukuran 2 kali lipat tubuhnya. Saat cahaya menjadi barang langka dan berharga, hewan di sana harus mengembangkan kemampuan tidak biasa demi bertahan hidup. Itulah sebabnya ikan barrel eye punya kepala transparan dan 2 mata berbentuk laras yang sangat sensitif. Kedua matanya seringkali mengarah ke atas, memungkinkan sang ikan untuk melihat mangsanya. Hiu berjumbai tampak seperti belut raksasa dan punya insang yang dilapisi jumbai merah di tepinya. Dari sanalah asal namanya. Mulut mengerikan makhluk ini dilengkapi 25 barisan gigi setajam silet yang menghadap ke belakang. Totalnya 300. Hiu ini melayang di air dan menunggu untuk menyergap mangsanya seperti ular. Ikan hatchet laut dalam punya tubuh sangat kurus dan mata berbentuk tabung besar yang mengarah ke atas. Ikan ini mungkin terlihat lemah, bahkan spesimen terbesarnya hanya sepanjang 15 cm. Tetapi dia dapat hidup di kedalaman 1.500 meter. Ikan hatchet juga bisa mengatur cahaya tubuh tergantung jumlah cahaya di sekitarnya. Dengan moncongnya yang menonjol dan pipih, serta kulit berwarna pink, hiu goblin tampak seperti pendatang dari planet lain. Rahang menakutkan makhluk ini terikat ke ligamen elastis. Saat mangsanya bergerak terlalu dekat, sang hiu melontarkan mulutnya ke depan untuk mencaploknya. Jika mulutmu bisa melakukan hal yang sama, kamu bisa melahap makanan yang digantung 17 cm di depan wajahmu. Snailfish Mariana adalah ikan terdalam yang pernah ditemukan. Berwarna pink, buta, dan saking transparannya, kamu bisa melihat jantungnya. Makhluk ini hidup di kedalaman 8.000 meter di bawah permukaan. Para ilmuwan meyakini
Tulang fleksibel hewan ini membantunya menahan tekanan luar biasa. Namun, mereka hanya bisa menebak-nebak karena belum ada satupun spesimen yang ditangkap. Salah satu penghuni Palung Mariana dapat bersinar terang secerah bola lampu listrik. Dia adalah ikan naga laut dalam. Bentuknya seperti belut tingkat lanjut dan dilengkapi gigi besar. Proses kimiawi di dalam tubuh ikan ini menghasilkan cahaya merah yang membuat merinding. Pendaran ini kemudian digunakan untuk berkomunikasi dengan ikan lain. Panjang makhluk ini sekitar 15 cm dan bisa hidup di kedalaman luar biasa, yaitu 1.800 meter yang perairannya dingin dan tidak mendapatkan cahaya. Bentuk spons pohon pingpong mungkin seperti lampu mewah yang indah, tapi jangan tertipu oleh penampilannya. Makhluk yang punya nama lucu ini adalah spons karnivora berbahaya yang hidup di kedalaman hampir 2.700 meter. Bola yang tampak lembut ini diselimuti paku berbentuk kait berukuran sangat kecil. Mungkin mirip velcro? Kait-kait ini menjebak penghuni laut yang ceroboh dan memakannya, seolah mangsanya meleleh begitu saja di bola-bola tembus cahaya ini. Meski cacing zombie tumbuh hingga 5 cm paling panjang, mereka bisa memakan makhluk yang paling besar sekalipun. Semua berkat kekuatan asam yang mereka hasilkan. Bentuknya yang berbulu membuat cacing ini terlihat seperti tanaman. Tapi sebenarnya, makhluk ini bisa mengunyah tulang sekeras batu dari hewan terbesar di dunia seperti paus. Ubur-ubur kecil yang aneh hidup di Palung Mariana di kedalaman lebih dari 760 meter. Diameternya sekitar 2,5 cm dan punya sekitar 1.500 tentakel tipis kecil. Tidak seperti ubur-ubur pada umumnya yang transparan, ubur-ubur ini punya lapisan lonceng kemerahan yang kemungkinan besar berguna menutupi cahaya hewan mikroskopis yang sedang ditelannya. Ukuran teripang laut dalam yang aneh jauh lebih besar daripada kerabatnya di perairan dangkal dan pernah terlihat di kedalaman 11.000 meter. Makhluk ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar laut. Tapi jika harus kabur dari predator, mereka bisa berenang menjauh. Teripang laut dalam punya warna keunguan cerah, berkaki kecil, dan punya tentakel di sekitar mulutnya. Gurita teleskop meluncur di kedalaman lebih dari 1.980 meter. Tidak seperti gurita lain yang lebih suka berkeliaran di dekat dasar laut. Tubuhnya hampir sepenuhnya transparan dan ada jaring tipis di antara tentakel-tentakelnya. Gurita ini juga memiliki bola mata mirip teleskop yang menonjol. Mata ini berputar dan memberi hewan ini penglihatan periferal yang mengesankan. Comb jelly atau jeli sisir adalah makhluk oval indah dengan 8 baris pendayung mungil yang terlihat seperti sisir. Saat jeli ini berenang, pendayung ini memancarkan cahaya yang menciptakan efek pelangi khasnya. Jeli sisir telah menjelajahi lautan selama setidaknya 500 juta tahun. Dan terlepas dari namanya, makhluk ini punya sedikit kemiripan dengan ubur-ubur meski kedua spesies ini tidak terkait secara genetik. Ikan tripod beradaptasi dengan kegelapan total Palung Mariana dengan mengabaikan penglihatannya. Makhluk ini punya sirip berbulu super panjang yang memungkinkannya bertengger di dasar laut. Sang ikan harus mengandalkan getaran dan sentuhan untuk merasakan mangsa. Saat getaran itu terasa, ikan tripod menggunakan siripnya sebagai tangan untuk menyuap makanannya langsung ke mulut. Sementara itu, oilfish memiliki mata raksasa yang mampu menangkap secercah cahaya redup sekalipun yang merupakan hal langka di kedalaman hampir 6.700 meter. Sedalam itulah makhluk ini dapat hidup. Makhluk seperti udang bercangkang keras yang disebut amfipoda dapat hidup di kedalaman 10.000 meter di bawah permukaan laut. Amfipoda terbesar dapat tumbuh hingga 30 cm. Kerangka luarnya terbuat dari kalsium karbonat. Anehnya, zat ini larut jika kamu menyelam lebih dalam dari 4.500 meter karena tekanannya terlalu tinggi dan suhunya terlalu rendah. Tapi amfipoda punya perisai pelindung yang terbuat dari aluminium. Tidak semua gurita punya tubuh lonjong dengan 8 lengan panjang yang menjuntai. Gurita Dumbo, gurita yang tinggal di tempat paling dalam yang kita ketahui sejauh ini, tidak seperti gurita pada umumnya. Makhluk mirip payung ini dapat hidup dengan mudah di kedalaman 4.000 meter. Meski matanya bergelombang, mulut maju, dan tubuh sepanjang 30 cm, jangan pernah tertipu oleh keimutannya.
Makhluk ini bukan hanya karnivora, tapi juga lebih suka menelan mangsanya utuh-utuh. Ventilasi hidrotermal yang menghasilkan karbon dioksida cair adalah fenomena yang hanya bisa kamu lihat di Palung Mariana. Ameba yang tinggal di sana harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Jika ameba biasa merupakan organisme bersel tunggal berukuran mungil, ameba Palung Mariana tumbuh hingga selebar 10 cm. Ukuran itu luar biasa untuk makhluk semacam ini. Ameba Palung Mariana juga pernah terlihat di kedalaman 10 km. Lantas, bagaimana dengan Megalodon? Mungkinkah hiu raksasa ini masih bersembunyi di kedalaman Palung Mariana? Mungkin tidak. Alasan pertama, tidak ada makanan yang cukup di sana untuk makhluk sebesar ini. Ukuran ikan laut dalam mungkin terbilang terlalu kecil untuk dianggap sebagai camilan bagi Mega. Selain itu, Megalodon adalah spesies air hangat. Tekanan tinggi dan air dingin Palung Mariana bukanlah tempat favoritnya. Kalau si Mega membawa jaket dan sarung tangan hangat, mungkin lain cerita. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.